Lu bahas apa sih sama dia? Tahu. Gue gak ngeri ngobrol lu sebenernya anjing. Mancing gak atau Enggak, tapi ntar ditawarin sama dia. Mau disensor nggak nih? Terus dari situ akhirnya lu keluar dari traffic setelah Ya. itu. Jadi lu setelah dibiayain kompetisi lu keluar kabur gitu. gitu. Lu terserah narasi lu mau gimana terserah ya. Sekarang kalau kita lihat ya gaya hidup di Jakarta ini dan ya barista sekarang ini kita melenceng dikit lah dari kopi. Aduh, kalau ada nih. Gue kagak depan. Jadi hal termaksiat apa yang pernah? Oke, ini dia bersama Fauzan dari Doni. Doni atau Pikul Jan? Dua-duanya. Dua-duanya. Fauzan Ambadar, dia pemilik roastery dan coffee shop Pikul dan juga Goni Ya. di daerah Kemang ya, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Itu udah Goni, apalagi ini udah dari tahun berapa Jan? Goni 2014. Dari 2004. Dari 2014. Wah, 14, 15 ya. habis kompetisi itu 6 langsung. bulan itu gue buka ya. Wah, gila. Lu kompetisi dibayarin perusahaan lama, langsung keluar cabut gitu. Enggak dong, kerja dulu dong. Gila, bisa ribut di urusan bos. Tapi ini ya, gua itu dari dulu itu sebenarnya lu salah satu kompetitor di barista, di kompetisi barista yang gua cukup kagum waktu itu. Anjay. Karena gua pertama kali datang ya waktu di La Piazza ya itu ya. Ya, Yang aku La Piazza. Ya, iya. Ya, itu. Terus Di La, lalu. di La Piazza, Kelapa Gading, kompetisi Indonesia Barista Championship tahun 2014. 2014 masuk. 2014, gua nggak tahu ini lu siapa, tahu perform sampai ke final, Yuk. ya kan? Dan itu wah, pendatang baru nih, gokil nih. Nah, itu sebenarnya lu latihan atau lu belajar kopi itu dari kapan sih, Jan? Gue start di kopi 2009. 2010 awal Wah, dari 2009 2010. Itu di Sydney. di Sydney. Nah, Wah, oh lu di sekolah Sydney ya? sekolah di Sydney. Iya, orang kaya. Nguli lah daripada sekolah. Oh, jadi sekolah sambil kerja di Ya, situ. ya. Kenapa kok bisa kerja jadi barista di situ? Sebenarnya sih kalau misalnya cerita baristanya tuh gue selalu tertarik sama dunia coffee shop. Wah, ya. Dari SMA itu nonton Friends kan lo? Oh, Friends. Nah, ya, kan ya. nongkrong tuh coffee shop tuh. Iya, iya, iya. Tertarik aja sama itu tuh tempat. Oh. Kayaknya lucu gitu. Iya, iya, iya. Tapi nggak pernah panjang ke mana-mana gitu. Sampai gue ke Australia, lihat banyak kerjaan di tiap hari tuh. Kalau misalnya lo student kan sekolahnya kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Paginya nggak ngapain kan. Biasanya nyari sampingan tuh. Itu nyari di koran biasanya. Oke, terus Paling banyak tuh lowongan barista. barista. Oh, jadi tahun segitu tuh lowongan barista udah banyak. Udah banyak. Terus lu coba tuh apply. Belajar. Oh barista apaan sih? Cari tahu barista apaan. Belajar. Sebelum apply. Iya. Oh, lu nyari tahu info barista itu ngapain Ngapain, aja. ya kerjaannya apa, gimana, bikin apaan, kopi Oke. gimana. Akhirnya gue masuk course di sana, ngambil course. Oh, lu ambil Course yang dulu. 2 jam. Di mana? Tobis. Enggak dong, nggak tahu. Gue lupa apa namanya. Nggak terkenal. Oh, jadi di sana Banyak di sana, juga banyak banyak course aja. barista course yang Iya. ini ya. Wah, Banyak. peluang juga ya di Indonesia. Yo. Ya. Oke. Udah gitu bikinnya lu cuma 2 jam, di course-nya cuma belajar yang basic-basic, bisa bagus nggak ya udah. Cuma 2 jam doang course-nya. Iya. Short course gitu. Berapa duit Jan di sana waktu itu? $200. Sama dengan 2 jutaan lah kurang lebih. wah, ini 2 jutaan cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Begitu rame-rame lagi belajar. Bisnis yang menarik ini juga diterapkan di sini. Terus habis itu lu belajar kopi di situ. Belajar kopi, dapat sertifikat, terusnya ya lihat ada pekerjaan barista, telepon, samperin, Oke. ngasih. Tapi lucunya di sana kalau misalnya lo dateng nge-apply ngasih sertifikat, lo kelihatan baru belajar. Oh. Jadi kalau misalnya gue nge-apply, gue kasih sertifikat, oh enggak lo anak baru nih, gue nggak butuh anak baru di sini. Oke, justru yang bawa sertifikat dianggap Anak lu anak baru. Iya, Jadi yang dianggap pro atau udah experience. experience itu nggak pakai sertifikat Nggak. mereka. Cuman mungkin portofolio pernah kerja di mana, Ya, kerja di mana ya. gitu ya. Oh, akhirnya lu dapat kerjaan? Di restoran Indonesia. Ada di daerah aja rumah gue di Northern Beaches di bagian beda 2 arah gitu jauh. Gue kerja di tempat yang jauh itu tuh di Zetland nama daerahnya. Oke. Nama tempatnya Jesslyn Cake Oh, yang punya orang Indonesia. di Indonesia. Oke, jadi Dia lu akhirnya jadi barista di situ. Ya, dia butuh orang, gue nge-apply, ya udah boleh coba belajar di situ sambil latihan. Wah. Terus saya kayak
kayak 3 bulan di situ, lama-lama kan capek tuh jauh tuh ya. Dari rumah gue ke tempat kerja itu lumayan jauh. Ya, kalau kerja pasti capek, Jan. Iya betul sih, enakan tidur di rumah ya. Tuh. Dari rumah gue ke tempat kerja lumayan, itu 1,5 jam gitu. Oke, naik kereta. Jalanan empty gitu, kosong ya jalanan ya. Naik? Naik mobil. Oh, naik mobil. Punya mobil saudara gue. Gue ke situ kerja tiap seminggu 2 kali, 3 kali. Udah lama di situ bosen, terus nyari dekat rumah gue. Nggak taunya ada yang apply, yang lagi buka lowongan juga. Buka lowongan. Jadi gue apply, Masuk lagi. nggak langsung diterima. Oh, yes. Dia pertama gue datang dites, lo bisa bikin cappuccino sama latte, satu sekali bikin apa enggak? Oke. Kan gue baru belajar nih, jadi berubah mesin gue bingung nih. Oke. Anjing mesinnya berubah gimana cara aja ini? Ya udah coba nge-apply, nggak berhasil. Ya udah nggak bisa, gue butuh yang udah bisa. Oh, dia langsung nggak mau Nggak, ya? Nggak butuh ngajarin orang juga ya dia ya? Nggak, dia butuh yang udah jadi. Udah jadi. Udah gitu, yang begitu datang dia nggak bisa dibilang, bukan yang nanti dipanggil lagi ya, enggak. Nggak ya? Udah lu. Enggak, gue nggak bisa kayak gini. Ya udah nggak usah. Udah gue balik. Berapa hari kemudian masih ada tuh ini kan, tuh flyers. Di tempat yang sama Di itu? tempat yang sama. Oh, belum dapet nih berarti? Belum dapat dong, yang jaga beda. Gue masuk, gue nge-apply, kan gue nyoba sebelum sekali nih. Paling nggak celahnya gini nih, gue bikin, berhasil bisa. Oke, itu diterima di situ. Habis itu besok ada baru ketemu bosnya. Oke. Ketemu bosnya ya udah mulai kerja. Mulai kerja tuh paling seminggu 3-4 kali. Itu tahun berapa, Jan? 2010? Ya 10 awal ya. Terus lu balik ke Indonesia? 9-10 awal gitu lupa gue. Sampai lu balik ke Indo? Balik ke Indonesia gue balik itu 2013. 2013. Iya 2013. Terus? Gue balik. Masuk kerja di Traffic. traffic itu? Ya, jadi ada teman gue kerja di satu coffee shop di Jakarta. Dia bilang ada temennya mau buka coffee shop. Jadi gue ketemu sama orang. Nah, terus itu kan dari segi bekerja nih ya. Lu terus tahun 2013 itu lu masuk ke traffic itu. Nah, terus 2014 itu kan masih awal ya. Itu lu bisa langsung ikut kompetisi itu segitu yakinnya itu? Yakin mah enggak. Lah, Yakin banget. Gue nggak tahu kompetisi apa waktu itu. lu belum Gue paham belum tentang- sebuta itu kompetisi. Oh ya? Buta sadarnya. Lu nggak nonton-nonton di YouTube? Akhirnya ya? setelah ditanya mau ikut apa enggak, gue bilang mau coba. Hah, Akhirnya gue nonton. Oke. Coba mahamin gitu di YouTube gimana cara kerjanya, apa yang dikerjain, nilainya gimana gitu. Lu nggak ada yang nge-coach lu? Ada yang kalau coach harian, gue bisa bilang sebenarnya ada Aji Darius. Iya, dia kan Itu. udah compete Ya, 2013. dia ada bantuan lah, banyak bantuan lah sebenarnya. Aji Darius, terusnya beberapa kali gue sama Nick Rosenthal. Oh, Nick, Nah, iya. ketemu dia di situ, terusnya ya tapi gitu-gitu aja, sisanya ya nonton, oh gini, bikin Tapi lu script, sama terus Aji apa. diajarin cara berkompetisi? Enggak juga? Dikasih masukan iya. Kasih masukan ya. Dia mungkin mau nge-coach lu juga nggak yakin kali. Bisa jadi. Bisa jadi. Anak baru datang atau ini ngapa-ngapain. Gayaan ikut kompetisi ya. Tapi Agak paham apa-apa. akhirnya lu bisa sampai masuk ke final ya. Itu seru sih. Iya. Itu seru. Dan itu yang gue ingat itu lu bawa backsound lagunya itu Sherlock ya. Ya kan, lagunya Sherlock kan gue. Aji gokil nih, masih baru pakai lagunya Sherlock lagi, keren. Terus dari situ apa yang lu dapat, Jan, ketika di dalam kompetisi itu? Kalau saat itu yang gue dapet link. Oh, channel ya, Ya, connection. Ya, koneksi Ke ya. orang-orang banyak tuh yang ada di industri kopinya tuh, itu yang gue dapet gede di situ. Oh, Kalau buat kayak ngulik segala macam belum sampai segitunya. karena dulu kompetisi juga nggak sengulik itu juga Betul, ya, kayaknya ya. nggak kayak hari ini ya. Ya betul. Kayaknya sih kayak gitu. Tapi yang paling banyak sih gue dapet kenal orang. Kenal orang dari situ tuh gue kenal. Ya kalau yang lain-lain mah ada beberapa gue kenal duluan. Cuma yang di situ yang gue kenal Faruk Farani. Oh, Pak Faruk. Kenal ya. di situ. Terusnya Joe. Iya. Terus itu di final itu lu peringkat berapa ya waktu itu? 5. Oh, peringkat 5 ya? 5. Oke. Gimana rasanya di peringkat 5? Ya gitu-gitu aja. Baru ikut aja. Baru pertama- Paham juga enggak gue. Ngerasa oke dong, Iya, kali. oke. Ngerasa oke. Lumayan dong daripada enggak kan. Terus dari situ akhirnya lu keluar dari traffic setelah Ya. itu. Jadi lu setelah dibiayain kompetisi lu keluar Kabur gitu. Lo terserah narasi lo mau gimana terserah ya. Lu kabur Gue yang hati gitu sekalian. lu kabur akhirnya memutuskan buka Ya, buka sendiri, sendiri. buka Goni itu. Itu langsung roastery. Enggak. Oh, enggak. Kan yang roastery pikul. Oh, roastery. Pikul di Pikul. roastery itu di 2017.
Oke, jadi lu buka coffee shop Goni itu sendiri atau ada partner? Ada partner, ada beberapa orang juga. partner. Jadi udah ngerasa champion, terus lu ngajakin orang buat... Enggak dong. Lalu terus gimana ceritanya? Ada saudara gue yang mau juga, teman gue yang mau. Oke. Kan scene-nya masih enak tuh, Iya, masih iya. nggak setiap sudut ada coffee shop. Jadi gue ajak teman gue ajak sepupu gue, dia mau bikin coffee shop. Nah, Dan Goni itu jadinya yang menariknya Goni itu tutupnya jam berapa? 6. Jam 6 sore udah tutup ya. Which is coffee shop pada umumnya Baru rame jam 6. jam 6, itu rame-ramenya mereka setelah makan malam ya kan. Terus Iya. paling tutup jam 9, jam 10. Smith aja waktu itu jam 9 tutup. Ya. Lu jam 6 udah tutup. Udah Kenapa aja? Karena nggak ada traffic. Oh memang di Nggak ada. daerah situ Iya, setelah maghrib itu memang nggak ada orang. Zong. Oh. Gue sempat coba berapa kali, kayak gue 3 bulan gitu gue coba jam 9. Ya dari jam 5 sampai jam 9 nggak ada orang. Oh bukan karena memang sengaja lu konsep tutupnya Awalnya sore? iya. Ide awalnya ngejar di gue mau ngambil Australian style nih, gue buka pagi tutup sore. Idenya begitu, tapi sampai akhirnya keterusan. Gue coba tutupnya buka sampai malam, nggak ada orang. Nggak ada, tetep. percuma juga. Orang ya. taunya kayaknya udah adanya ya udah tutupnya jam segini, Udah anak tutupnya jam selesai. segitu. Karena dari awal memang udah di set Iya. begitu ya. Iya. Oh. Jam 6 tutup. Gue buka malam cuma puasa doang. Karena pagi gue nggak buka sama sekali. Iya, oke. Jadi lu belajar dari situ ya, berarti ya dari Australia itu ya? Dari Australia belajar kerja sih. Belajar Lo kerja. bukan belajar jadi barista yang lo tahu Tapi seluk-beluknya, enggak. tentang kopinya awalnya kan dari situ. Tentang kopinya, kalau misalnya kita ngomongin deep dalam gitu ya, ngomongin kopi detail, di Indonesia gue belajar. Ngulik sendiri. Oke. Tapi kalau misalkan lo buat kerja, gue belajar dari sana. Gimana cara kalibrasi, serving gimana. Oh, jadi itu akhirnya lu buka Goni itu hanya coffee shop doang tanpa ada roastery. Belum. Kopi ngambil dari mana dong? Sanga. Gue sempet ngambil Oh, sama dari Sanga, Faruk, terusnya yang telah tidak ada Pak Wawan, yang sekarang ganti Gajah Mada, Iya. Smoking Barrel. Oh, jadi ngambil dari mana-mana Iya, ya? jadi Sampai akhirnya dari pikul, buka Sampai- pikul iya. itu bikin roastery itu. Betul. Malah di Goni gue sempet jual 200 graman dari macam-macam. Gue kumpulin, Oke. gue markup. Nah, terus kalau dari segi bisnisnya sendiri, Jan, lu dari mulai buka coffee shop sampai akhirnya memutuskan untuk bikin roastery itu, lu melihat peluang bisnisnya itu gimana? Sampai akhirnya lu Sebenarnya yang gampangnya gini, kenapa gue buka roastery? Karena kakak gue minta buka sesuatu. berani. Oke. Kakak gue langsung minta, gue ada kelebihan, lo bikin apa ini puterin daripada abis sama gue. Oh. Terusnya kakak gue ngajak temennya. Gue bilang kalau mau bikin jangan bikin coffee shop, gue udah punya, ngapain bikin coffee shop? Iya. Mendingan produksinya gue yang belum ada nih. Ya udah bikin roastery, kita bikin roastery. Nah, bikin roastery lu melihat peluang bisnisnya gimana sih roastery itu Saat itu oke. di Jakarta? Oke. Saat itu menarik lah. Banyak belum, karena roastery-nya ada tapi nggak sebanyak sekarang. Dan kualitas target barang lu bagus-bagus. apa ketika buka roastery itu? Mau jualan kemana? Wholesale. Wholesale retail dua-duanya mainin, tapi waktu itu kan belum ada si toko hijau tuh. Oh, Jadi iya. banyak main wholesale. Oke. Jadi lu masuk ke Coffee shop ya. Nah, tawarin. ketika problemnya roastery adalah ketika lu masuk ke coffee shop, rata-rata coffee shop kan udah punya blend. Betul. Nah itu gimana? Trik-trik lu untuk masuk ke situ? Jelek-jelekin produk orang nggak? Tergantung siapa. Kalau gua nggak kenal, gua hantam. Gitu deh udah. Ini Nggak- roastery apa? ini? katrut. Nggak, gua Gimana? sebenarnya nanya dulu kalau misalnya gua masuk, gua bisa ngasih sampel apa enggak? Oh lu minta izin dulu? Iya. Boleh ngasih sampel? Gua dari pikul, gua roastery, gua mau ngasih sampel boleh apa enggak? Kalau misalnya boleh kasih, nanti kita follow up berapa hari kemudian. Lu kasih sampel itu bukan lu yang ngebikinin langsung di situ? Enggak? Enggak. Ya lu kasih bin saja? Kasih bin saja. Oh. Soalnya kalau misalnya bikin langsung belum tuh ada ownernya. Belum tuh ada decision makernya di situ. Oke. Bisa jadi ya boleh dibikinin, nggak tuh cuma baristanya, malah junior baristanya. Oh iya enak ya udah. Padahal biasanya banyak sampel begitu ya nggak dicoba juga sama mereka. Kan di follow up. Lu follow up lagi berapa hari? 2-3 hari itu pasti anak follow up. Oh, ditanyain lagi. Ditanyain lagi, nanti belum ditanyain lagi, sampai dicobain. Oke. Bikin pusing aja dulu. Kita Ditanya cecer. terus kalau udah sebulan itu terus kopinya udah kelamaan gimana? Ya udah cobain belum? Gitu lagi, tanya aja terus. Enak apa nggak belakang tuh nyobain belum? Nah, dengan sistem kayak begitu ya, Jan ya, persentasenya berapa persen sih bisa goal?
Kalau sekarang sih susah ya. Dulu sih awal-awal start tuh masih oke. Oh ya lebih gampang dulu. Lebih gampang awal-awal start. Walaupun mereka udah punya blend. Iya. Bisa diselipin buat apa gitu. Kalau sekarang ini beratnya di gua semua urusan harga. Oh karena harga makin tinggi. Mm-mm. Dan coffee shop mintanya yang murah. Betul. Kalau beratnya di gua di situ. Jadi ketika lo masuk, mereka udah punya blend mereka murah. Iya. Itu yang tantangannya Itu yang bikin hari capek. ini. Itu yang bikin capek. Kenapa lo nggak bikin blend yang murah sekalian? Ada. Ada juga? Ada juga. Bukan nggak ada, apa juga kita ada. Apa kita adain zaman sekarang mah. Blendnya apa yang paling murah, Jan? Yang paling murah Robusta. Iya, full. Full Robusta ada. Berapa duit? Gue lupa kalau harga ya. Antara cepek sampai cepek 25. Anjir, 100 sampai 125. Gue lupa tapi kalau Wah, Robusta. kalau yang mau blend dari Pikul Coffee, ini ternyata ada solusi yang murah, harganya cuma 100 sampai 125 per kilo. Per kilo. Bayarnya bisa setahun, Jan. Bisa, tapi tukar ginjal. Wah, dan itu laku, itu buat es kopi susu lah ya. Es kopi susu, sebenarnya kalau Robusta nggak biasa aja sih jualan. Yang laku tuh yang emang kopi susu blend, yang full Arabica. Oh, kopi susu blend lo malah full Full Arabica. Mahal dong. 200 itu. Kopi susu Oh, blend. 200. Dan itu yang paling best seller. Itu ya. Daripada yang Robusta itu. Iya. Masa sih? Iya. Kok bisa? Karena si kopi susu lo bisa bikin kopi susunya enak, sama lo bisa bikin cappuccino espresso masih enak. Tapi cost es kopi susunya kan Jadi jadi mahal, tinggi. betul. Gitu. Tapi lo nggak perlu punya 2 beans. Ya, karena kalau 2 beans lo harus investasi grinder lagi. Betul. Jadi hari ini yang paling best seller adalah blend. Si kopi susu. Kopi susu sama kayak kopi susu ya. Gue nggak hafal sih. Tapi kalau single origin lu itu gua kok jarang ya lihat di coffee shop. Biasanya kan orang-orang kan random nih kalau beli beans buat filter kan. Pikul ini termasuk yang jarang. Emang kurang nama aja. Kurang terkenal ya. Saya akui kalau itu kurang terkenal. Penjualan di Tokped gimana? Jan, Oke. setelah ada Tokped ini. Oke. Tapi masih belum memuaskan dong. Belum. Karena sempat yang melejit. Terusnya pas COVID tuh agak bagus nih Tokped tuh. Terus habis itu turun pelan-pelan. Oke. Kurang goreng lagi. Terus strategi dulu untuk supaya meningkatkan penjualan di Tokped, Jan. Ini inside bisnis yang penting. Kalau sekarang ya gue ngeliat ya, paling sebenarnya sih strategi paling nggak enak sekarang dipakai akhirnya. Perang Apa harga. itu? Oh, itu udah kayak pilihan terakhir gitu ya? Sama gue mau ada desain-desain yang gue baruin biar lebih fresh kelihatannya. Oke. Mungkin main kuantitasnya turunin jadi harganya lebih reachable. Dan kalau gue lihat sekarang hari ini roaster ini berlomba-lomba bikin desain ini sama Cakep-cakepan. Iya. Betul. Yang lebih colorful, udah bukan yang simple-simple lagi gitu. Lu juga ke arah ke situ nggak? Enggak. Tetap aja yang Lu simpel-simpel. nggak mau terjebak di permainan itu? Enggak. Kalau gini, kalau misalkan di desain, gue nggak ada orang buat ngerjain yang kayak gitu-gitunya tuh. Oke. Jadi gue akan bikin satu template yang simple, yang gampang, informasinya cukup. Ya gitu-gitu aja. Terus dengan sekarang kan banyak banget roastery ini yang pakai gimmick-gimmick nama-nama kopinya itu yang strawberry milkshake, yang candy apa, yang begitu-begitu. Itu kalau lu ngelihat itu gimana, Jan? Lu kan gue lihat Pikul nggak ke situ. Enggak. Gimmicknya. Kita enggak. Sebenarnya ngelihatnya repot di pertanggungjawaban. Gue testing notes aja sebenarnya gue udah malas masukin. Kan kalau misalnya lu bilang kayak strawberry milkshake dibikin nggak ada rasanya. Iya. Ah, bohong nih orang. Ah, bacot nih orang. Iya. Tanggung jawaban itu nggak mau. Tapi gini, kan aku juga nggak tahu ya kayak gitu gimana. Apakah memang banyak ketika customer nggak dapat rasa itu, apakah mereka akan komplain? Gue sih nggak tahu. Komplain nggak sih kayak gitu? Ada beberapa yang komplain, ada yang nggak. Tapi nggak banyak. Ya, kalau memang nggak banyak yang komplain, berarti strategi itu cukup menarik dong. Gue masih sampai sekarang gue masih masukin testing notes. Tapi kalau buat nama, gue selalu ngambil dari buat nama single origin ya kebunnya dari mana. Iya. Supaya orang tahu kebunnya. Tapi kan hari ini yang roster-roster itu enggak, mereka mainnya ya gimmick-gimmick dengan nama-nama itu. Gue nggak bisa sih, belum bisa lah buat nggak. Nggak ada yang nggak, semuanya belum. Tapi menarik nggak menurut lo? Buat referensi customer jadi enak sebenarnya.
Oke. Karena lebih gampang kan, strawberry milkshake, kopinya akan rasa strawberryan nih. Oh. Akan jauh lebih gampang. Iya. Gue nggak pungkiri. Fruit bomb, apa Iya. yang begitu-begitu kan istilahnya sekarang. Gue nggak pungkiri itu, tapi ya kan itu lu butuh orang-orang kayak butuh orang-orang copyright yang bisa ngakalin kata-kata. Iya. Desainer ya. Lebih tepatnya Dari ke desainer, orang ya. copyright, punya masing-masing. Nah, gue belum ada itu. Lagi nyari lah pelan-pelan. Lu nggak mau bayar desainer itu? Mau. Tapi Mau gue. lu nggak punya? Pelit amat sih. Pikul. Ada satu orang yang baru mau balik lagi. Oh, Bukan, sebenarnya bukan pelit. Gue mau bayar desainer, tapi jangan mahal-mahal. Pak, itu pelit, Pak. Desainer itu lu harus menghargai skillnya Asli. dia. Itu karya seni, Pak. Bapak nggak mau bayar, Gue Pak. setuju. Duit itu belum ada. Gimana Oke, kita dong? cari buka lowongannya. Yuk, Buka yang mau lowongan. desainer yuk. Desainer, dicari desainer grafik untuk pikul ya kan. Tapi harus siap tidak dibayar mahal. Buat pengalaman bagus kok. Pengalaman, tes mental, oke lah. Ingat, kerja itu nggak melulu masalah duit, Jan. Ya. Kan Kadang-kadang- kita untuk koneksi, relasi. Bacot. Tapi itu, sekarang gue lihat perangnya main gimmick-gimmick seperti itu ya. Jadi udah bukan orang nggak, kalau zaman-zaman era-era dulu ya, kan masih orang ini yang dijual itu adalah specialty coffee. Specialty coffee kualitasnya ini specialty. Tapi hari itu udah nggak, bukan itu yang dinaikin. Tapi ya udah kayak gimmick-gimmick itu. Iya. Nah kalau di Setuju gue. Pikul sendiri main gimmick nggak? Enggak sih. Nggak ada. Nggak ada gimmick apa. Masih Gue seperti- straightforward aja udah. Era jadul ya. Yo, old school bro, Old school, ya. Gue mah straightforward aja jualannya. Kayak kalau bilang desain tes kan cuma bilang kopinya dari mana, berapa gram, prosesnya apa, Standar detailnya aja apa gitu, semuanya. tiba-tiba. Nggak ada ribet sih. Semuanya digas simple-simple doang. Tapi penjualan Alhamdulillah. belum sesuai ekspektasi. Belum, Gimana? alhamdulillah. Berarti harus rubah strategi dong. Ada rubah strategi kan pasti ada perubahan lah. Apa dong? Bocorin dong strategi apa itu? Yang haji, gue belum kerjain udah mesti ngomong, gembel juga loh. Hampir kepancing gue. Iya dong, dikasih dong bocoran. Enggak, sebenarnya kalau gue ngelihat sekarang yang bisa gue kerjain ya main di harga, Masih perang-perangan harga ya? perang-perangan harga. Paham sampai sama branding mesti Oke, naikin lah. itu Pastilah berarti branding naikin. perang harga itu di Tokped dong berarti? Ya. Di itu. Tapi kalau misalnya itu branding masih mau naikin. Oke, rata-rata perang-perangan harga ini kayak di apa online shop itu, Tokped begitu, blend deh. Hmm. Di harga berapa kisaran perangnya? 100 ribuan. Enggak di atas itu. Antara 150 sampai 200. Itu blend, Itu blend. yang Arabica ya. Hmm. Single origin 200, punya lu 200 gram atau 250? 200. 200 gram berapa? Yang apa nih kan kalau single origin kita tergantung source-nya dari mana. Ya rata-rata yang dibuat perang-perangan, itu kan bukan Antara grade- CP sampai Pego lah. 100. 100 sampai 150. Tapi gua ada kayak 100 saya lupa gue. Kayak nggak ada 100. Lu nggak ada yang Di atas 100? itu semua kayaknya. Mahal dong berarti, source kopi lu bagus tuh. Ya lumayan lah. Kalau buat filter lumayan. Lumayan. Berarti lu pas bedain dong belanja buat filter dengan buat blend. Ya beda. Oh beda. Stok barangnya beda semua. Oke. Jadi yang ada di filter itu kalau nggak ada permintaan PO, pre-order, nggak akan di roast buat espresso. Oke, jadi Sayang. mahal ya ini. Iya, jadi kalau misalnya lo mau espresso harganya 4,5 GoPay ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak semua mau segitu. Iya. Sekarang berapa sih single origin green bean? Yang gue punya berapa apa? Macem. Enggak. Sekarang kalau kita belanja green bean itu sekarang berapaan orang petani jualnya? Yang buat filter ya, Iya. gue sih di antara Pego sampai 2,5. Udah segitu ya sekarang. Udah segitu. Berarti sekarang nggak ada green bean yang di 90-an. Nggak ada. Gue sih belum dapet yang bagus ya. Ada. Oh, ada Yang juga. commercial grade itu segituan bawahnya. Oh, komersial. Komersial. Bentar, itu 150 sampai 200 harga green bean itu grade 1 kan? Specialty grade 1 ya. Oh, specialty atau grade 1? Specialty. Itu udah specialty. Oh, Bilang sih specialty. bilangnya specialty. Tapi kayak gitu lu tetap sortir lagi. Ada. Kalau misalnya perlu sortir. Tapi kalau misalnya enggak ya udah. Oke. Kalau buat filter ya segituan paling. Karena kan biasanya kan orang-orang ya pakainya ya grade 1. Ya. Grade 1 disortir-sortir ya udahlah dilabelin specialty coffee kayak gitu. Gue pakai itu buat blend. Buat yang blend. Buat ya? blend.
Oke. Kalau buat filter gitu-gitu nggak, malas lah sortir lagi. Udah bayar mahal-mahal masih sortir. Ketika lu bahan baku naik, lu jual harga roaster bean naik terus. Sedangkan coffee shop nggak bisa segampang itu menaikkan harga. Gue nggak naik. Iya kan? Harga gue nggak naik. Harga retail, harga kita jualan americano, cappuccino nggak bisa naik dong. Nggak bisa naik Iya jauh. kan? Nggak, roasted bean juga nggak naik. Oh, roasted bean lu juga nggak naik? Malah kemarin pas COVID Oh, memang itu, dulu lu awalnya udah mahal kali jualnya. enggak dong. Pas COVID itu, dia pre-COVID, harga roasted gue sama kayak sekarang. Oke. Sebelum COVID. Tapi pas COVID, gue turunin. Karena gue tahu semuanya lagi susah. Lu harus Ya udah, memotong gue juga keuntungan potong dulu. semua lah. Oh. Turun semua. Lu kenapa melakukan itu? Ya karena gue lihat kondisinya lagi nggak oke. Lu masih Butuh coffee memperhatikan orang yang pengen ngopi tapi kemahalan. Coffee shop yang lagi nggak punya duit karena mesti bayar segala macam, ya udah gue turunin harganya. Wah, gila, itu karena ketulusan hati lu ya, Jen. Itu dagang gitu. Oh, dagang kan? Bukan kebaikan hati ya? Kalau gue bilang baik, orang juga pada nggak percaya, di sini masalahnya kan. Percaya dong. Gua selama ini ngeliat lu itu udah kayak adem gitu. Iya, lu kata orangnya kan kusuk banget gitu loh. Udah orang-orang panggil, wah, Pak Ustadz itu udah. Mane. Gue rasanya adem banget nih, Jan. Soalnya lihat lu dengan penampilan lu itu. Lagi. Beneran. Gak percaya gue. Dan ini ya, sekarang kalau kita lihat ya gaya hidup di Jakarta ini, Jan, ya, barista-barista sekarang ini. Kita melenceng dikit lah dari kopi. Aduh, kalau ada nih. Gue kagak depan. Melenceng dikit dari kopi nih. Jakarta gaya hidupnya barista-barista hari ini. Ya, banyak lah hal yang negatif sekarang. Tapi gue lihat lu ini sosok yang bersih. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi ngerokok enggak, minum miras enggak, perempuan enggak. Dan itu memang dari dulu kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol soal itu ya. Dan itu memang Jangan semua dibocorin. enggak dikit. Lu memang dari muda itu memang nggak pernah merasakan kenikmatan duniawi gitu ya. Enggak, gue enggak. Brodapnya udah gitu. Bener, tapi kalau contoh SMA masih di Jakarta dong. Di Jakarta, SMA 3 gue. Kan teman-teman lu SMA tuh waktunya orang belajar ngerokok. Iya. Dan lu enggak pernah cobain? Enggak. Gue main bola, jadi enggak kebagian di situnya nongkrong. Oh, lu lingkungan lu yang olahraga nih. Iya, yang main Tapi bola. kan anak-anak main bola juga Ada ngerokok. juga, bajingan juga, Iya, tapi kan? enggak pengen. Nggak Emang startnya enggak ditawar-tawarin. pengen aja udah. Udah gitu doang. Lu memang nggak ada keinginan untuk cobain, pengen tahu rasanya gitu. Rokok enggak. Kalau rokok enggak, gue yang ya udah enggak tertarik aja. Gini, kita ketika kecil ya selalu dengar orang-orang ngomong rokok nggak bagus, rokok nggak Iya. nggak baik, jangan deh, jangan ngerokok ya. Lu ntar kalau gede jangan ngerokok, kan pasti begitu. Iya, iya. Tapi ketika udah masuk SMP atau SMA, kan ada keinginan Naluri itu. bandel. Heeh. Gue sih enggak, Lu enggak ya? alhamdulillah enggak gue. Lu berarti memang anak yang lurus-lurus. Lurus aja ya, cupu gue. Oh, cupu ya. Lu. Nonton bokep gak sih? Jangan diomongin dong. Itu sensor mata bapak. Aduh, repot itu. Lo nggak apa-apa, kan ini menginspirasi. Sekarang barista sekarang mungkin ya di luar kan banyak godaan. Ya. Banyak godaan, punya duit dikit, diajakin Belaga gila. mabok, ya kan, udah ke klub. Jadi gue kemarin sempat kenal ada beberapa barista-barista yang masih ya mungkin gaji-gaji UMR kayak begitu ya. Tapi mereka berani loh ke klub, minum, buka botol, apa gitu. Ya at least nggak tahu ya apakah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi Gitu dari mana? iya, mereka berani gitu loh. Ya dari gaji mereka. Di sisi ntar, aduh kalau udah nggak punya duit, ngirit-ngirit. Iya. Nah, bisa. sedangkan lu kan termasuk yang tidak melakukan itu. Enggak. Dan minum pun juga lu nggak pernah tertarik. Minum nggak tertarik. Kalau buat bir gitu-gitu nggak tertarik gue. Bir juga enggak? Nggak. Simple as bir juga enggak ya? Wah, gila. Gue pernah bikin ginger beer. Gue nggak tahu itu hitung di ada satu batch yang agak pahit, yang gue minum pahit gue buang gitu. Ada. Oke. Udah kepahitan gitu fermentasinya. Kopinya. Ginger beer, ginger. Ginger beer itu gimana? Lo bikin dari jahe sama gula sama air, dibikin fermentasi. Oh, Kayak bikin bir kan teori mengandung alkohol, keluar alkoholnya itu sih. lama-lama keluar. Oke. Yang pahit itu gue rasa keluar, jadi gue minum dikit udah pahit gue buang. Oh, ketika lo cobain kok udah mulai pahit, lo nganggap itu udah Iya. mulai alkoholik, Iya. lo buang. Buang.
Wah. Jadi bikin fermentasi agak kelewatan, wah mulai ngaco nih. Buang. Paling itu yang kalau lu doang jadi bir. Jadi lu rokok enggak, alkohol juga enggak. Narkoba aja. Goblok, rokoknya kagak. Tolole. Ada lah bekas-bekas sih lo. Ya kan kali aja. Enggak lah. Ada teman gua yang enggak ngerokok, enggak ngebir, enggak minum alkohol, tapi narkoba juga Anjing, ada gila, zaman gila, dulu, zaman Enggak, dulu. enggak. Waduh, ampun. Kan nanya aja. Kan makanya itu gua ngeliat lu itu kayak aduh tenang gitu, adem gitu, kayak menginspirasi banget. Bagus, gitu loh. bagus. Iya. Lihat lu lama-lama bisa login loh gua. Jangan kasih banyak dia. Ini salaman aja. Aduh. So, jadi kalau kemarin gua ngobrol sama Cindy, itu Cindy-nya Smith ya, itu staffnya dia, barisnya dia banyak yang kena kasus kayak ya fraud di coffee shop Ya. kayak begitu karena lifestyle-nya, gaya hidupnya mereka pengen yang instan kayak begitu. Nah itu lu juga ngalamin juga nggak? Alhamdulillah enggak. Staff gue enak semua, staff gue baik. Wah gila, lu kalau jalan hidupnya Rezeki. bener, lu juga akan dapat staff yang bener juga ya. Ini Insya Allah begitu ya, Bang. Enak, staff gue semuanya berbaik. Waduh. Staff gue nggak Pak pernah. Guna, nanti kita buka tautan kopi, kita semuanya harus bersih. Kita nggak boleh melakukan dosa-dosa lagi ya. Biar supaya seperti Goni dari Piccolo. Ini ada teman gue, partner di tautan kopi. Nanti kita akan buka, kita butuh hire orang. Berarti kalau kita jalan hidupnya bener, Bisa jadi, ya kalau ikutnya juga bener ya. Rezeki juga akhirnya, Insya Allah. wah. Staff gue sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang pernah minum. Romi aja ya, itu udah berapa lama tuh? Dari Goni? 2014. Dari pertama buka Kayak Goni dong? gue 3-6 bulan buka lah dia masuk. Sampai sekarang masih ada. Anjir. Padahal itu gajinya juga nggak gede-gede amat ya. Kenapa dia betah? Lumayan dia sekarang. Enggak bos, lumayan bos Dia, jadi di tempat gue, alhamdulillah urusan duit gak pernah ada masalah. Yang masalah cuma satu. Apa? 2, sorry. Telat sama makanan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada makanan gitu, makanan siapa ditaruh, hilang. Oh makanan. Makanan. Kalau nggak sholat didenda nggak? Enggak lah, urusan dia kalau sholat kagak mah. Ya, siapa tahu lo menerapkan Nggak sampai peraturan. situ. Kalau lo nggak sholat gue denda lo. Nggak ada urusan dia. Gue nggak ikut-ikutan. Oke, jadi waktu itu Pikul juga pernah yang buka di Pinang Mas itu Goni ya? Goni. Terus Gue itu, bukan di Pinang Mas, tapi karena trafficnya nggak oke, gue pindah ke Bintaro. itu tempat sewa, Pas tutup akhirnya. tutup. Jadi lu juga selain mengalami buka coffee shop, jalan, laku, lu juga mengalami juga yang tutup ya. Nah, lu melakukan cut loss itu dalam perhitungan berapa lama, Jan? Hitungan bisnisnya. Sampai, ya udah ini kita cut loss aja tutup. Sampai kira-kira sampai sewanya habis. Oh, lu nunggu sewanya ya. habis? Jadi gue jarang yang hitung, misalkan udah berapa bulan nggak profit, udah gitu. Enggak sih. Selama itu bisnis ada duit buat jalanin, walaupun belum ada profit buat si investor, si belakang manajemen segala macamnya, tetap akan Jalanin dulu. Tetap akan jalanin. Berarti itu berapa tahun sewa waktu itu? Setahun 2 tahun lupa gue. Oh bentar deh ya. Sebentar. Karena emang trafficnya agak aneh itu jalan nih. Terusnya habis Perumahan kan? perumahan banget. Terus gue dapet tawaran buka di Bintaro. Di Bintaro Oke. tempatnya oke. Udah buka? Udah dong, udah. Bagus? Dari Covid. Bagus. Goni? Goni. Wah. Di Bintaro. Lebih ramai daripada yang Kemang? Iya. Oh iya? Lebih ramai daripada yang Kemang. Wah, padahal headquarter-nya kan Kemang itu. Iya. Tapi Kemang kan isinya dia lagi. Kemang tuh gue tahu dapetnya pasti segini. Oh. Segini sampai segini range-nya udah deh. Lebih dari itu udah jarang. Soalnya yang datang udah dia lagi. Ya orangnya ya Udah, customer-nya itu iya. aja. Tapi kan bukannya kalau kayak begitu, Jan, itu agak risky ya. Iya kalau dia datang terus, tapi kan dia butuh regenerasi customer juga. Iya. Dan untungnya sampai sekarang, jadi ada beberapa orang yang pindah, misalnya nggak datang lagi nih, ada orang baru yang datang kayak gitu lagi. Masih ya berarti ya. Jadi ada yang ini, yang satu orang ini udah nggak datang, ada lagi orang baru datang sekali, besok datang lagi. Oh, berarti besok regenerasinya datang. masih bagus ada, juga ada. ya. Oke. Masih rutin gitu, yang datang-datang terus-terusan. Kalau gue sih ngeliatnya yang gue pengen sih sebenarnya ya yang kayak gitu, tapi diperbanyak. Daripada yang hopping, enakan yang satu terus-terusan ngunci. Kalau yang Bintaro lebih random. Bintaro antar random sama banyak regular juga. Oke. Karena adanya di pinggir jalan, benar-benar di pinggir jalan gede.
Jadi kalau kelihatan. menurut pengalaman bisnis lu ini, yang lebih penting itu produk dulu atau lokasi dulu sih? Gue nggak bisa jawab lagi. Kalau misalkan lokasi lo oke, produk lo enggak, ya percuma tuh lokasi. Tapi produk lo oke, Lokasi nggak lokasi oke. nggak oke, orang bisa nyamperin. Iya, contoh let's say kayak kejadian Pinang Mas. Iya, susah nyamperin. Lu punya produk bagus, tapi lokasi nggak bagus. Susah nyamperin. Ada loyal customer-nya juga, cuma nggak banyak karena perumahan. Ya nggak bisa bertahan juga dong. Tapi ada juga yang tempatnya bagus, prime, nggak rame. Karena barangnya nggak enak. Jadi kalau lu dikasih, ada investor mau masuk, berarti lu yang mau kejar apa dulu? Apakah lu kasih produk yang bagus dulu atau lu cari lokasi dulu? Kalau investornya belum tahu gue, kan biasanya yang beberapa kali barang mungkin udah tahu nih, oh gue nih kayak gini, cobain udah enak, produknya dia tahu gitu. Kalau misalkan dia belum tahu, akan gue kasih produk dulu sih. Produknya itu akan kayak gini. Oke, Jadi kalau misalnya mereka udah oke produk, baru mikir yang lain. lokasinya ya. Baru lokasi. Soalnya kalau misalkan gue sih, karena mungkin base-nya gue dari emang kerjanya di barista dari udah lama, mungkin karena itu jadi mikirnya di produk dulu selalu. Iya, kalau kita selalu mikirnya produk dulu ya. Iya, jadi kalau produknya udah enak, baru gue bisa jual. Bukan ada lokasi bagus, gue jualan apaan. Oke. Kalau gue masih gitu, mungkin banyak juga yang bilang ya lokasi dulu lah baru produk. Tapi ya gue sampai sekarang sih masih produknya dulu mesti oke. Paling nggak tahu produk gue Ya lah. karena kita memang experience-nya memang Di situ, produk, iya. di produk ya. Jadi nggak bisa, kalau misalnya dong lokasi, lo ngebaca lokasi, susah lah. Kalau nggak prime-prime banget. Roastery itu sekarang ada lokasinya di Goni atau di Pikul? Mesin roastingnya di Kemang, di Goni. Oh, mesin roastery di yang di Cipete itu Pikul? Pikul di cafe aja. Itu nggak ada roastery-nya di Nggak sini? ada. Oh. Jadi roasterynya Pikul itu ditaruh di Kemang. Karena tempatnya gede Kemang. Tapi jualan beans-nya di Pikul juga. Di Pikul, di Tokped, di sales anak-anak. Udah. Lu nggak bawa ya kali ini ke Surabaya ya? Gua nggak bawa, gua ada di tas sebenarnya. Tapi bin punya tempat. Jadi gua nggak butuh. Lo harusnya kayak gitu bawa dong. Mau. Sharing-sharing kasih ke kita. Jadi kita kalau podcast bisa taruh nih kopinya di sini. Ditunggu kirimannya ya. Saya kirim Pak. Gembel juga. enak. Dipalak. Jago juga belok emang. Karena kita sampai hari ini tuh kita ini podcast No Cincang ini belum ada yang berbayar atau gimana. Jadi kalau Oke, kalau gitu gua masukin yang banyak belum bayar. Iya, Ntar teman-teman begitu bayar gua kabur. teman-teman cuman silakan kalau ada yang mau ngirim beans ya udah kita Pajak. bantu promosikan gitu. Jadi Mantap. nggak dikasih rate tertentu belum. Belum. Ntar kalau udah ya udah nggak jadi gitu. Terus ke depan ini ya, lu udah roastery udah jalan, udah ada dua brand Goni, Pikul. So next strategi lagi apa lagi nih yang untuk supaya atau mungkin lu punya plan beda nih? Gue belum tahu sih. Plannya gue paling dekat mungkin akan buka sesuatu lagi. Buka sesuatu itu apa boleh Tempat dicontoh? makan. Enggak. Ya kayak coffee shop, entah coffee shop atau tempat makan, belum tahu. Tapi paling dekat tuh kayak coffee shop lagi. Tapi gue juga denger itu ya entah di Goni atau entah di Pikul ya, teman-teman itu selalu bilang yang enak itu adalah nasi goreng kebuli ya. Nah, apakah lu nggak tergoda itu karena orang-orang Bikin bilang sendiri. enak? Nah, bikin satu brand sendiri yang memang jual nasi goreng gitu. Waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada. Nggak ada. Waktu Gua sempat harus disediakan dong, Ja. sampai sekarang belum bisa masalahnya. Wah. Gua sempat bikin nasi goreng kebuli, kepikiran bikin steak, nyoba bikin steak, Oke. smoke beef. Nah, itu kan bisa jadi Smoke-smokean tuh udah bikin, cuma unit bisnis sendiri. gue mikirnya karena ini gue baru ngedalemin, jadi gue mesti di situ dulu lama. Oke. Waktu itu yang gue nggak punya. Belum punya lah, gue nggak punya. Belum Waktu punya. lu emang habis buat apa sih, Jan? Urusan roastery, kan masih gue roasting. Lu nggak mau bayarin roster aja gitu? Ada satu lagi bantuin gue. Nah, itu kan bisa didelegasikan. Lu bisa memikirkan bisnis yang lain. Nah kan di rumah, main sama anak. belum sediain waktunya. Ada lah waktunya. Mungkin lu nggak mau hire orang lagi nih untuk mendelegasikan pekerjaan lu. Sebenarnya yang gue kerjain sekarang cuma roasting sama QC. Ya sebenarnya nggak makan waktu banyak kan? Iya, lumayan. Tergantung loadnya. Kalau lagi gede ya, Iya. bisa seminggu di mesin. Oke. Jadi begitu ada waktu luang lu buat keluarga. Iya.
Gila, segitu mulianya ya. Ih, mantep. Gila. Ini podcast yang sangat bersih banget, ya kan? Lu mau cari dosanya, lu ada dosa apa sih, Jan? Banyak, Pak. Jangan mau kayak pengakuan dosa lu di sini. Jadi hal termaksiat apa yang pernah? Kan gue bilang yang itu jangan disebut, anjing. Ya siapa tahu lu mau sharing. Enggak, ngapain goblok diumbar ke masyarakat. Bongkar dosa sendiri. Tapi gue udah tahu. Jangan gue beri. Tahu. Anjing. Gak perlu diceritain ya. Ampun gua. Ya tapi itu selingan aja dah. Salah gue ngobrol sama lu kemarin, Mas. Salah gue, bego gue. Nah, tapi sekarang job-job juri gimana? Selain dari official SCAI di Jakarta sendiri banyak gak sih kompetisi-kompetisi lokal gitu? Ada terang-terangan. Lu juga masih banyak Ada dipakai? beberapa diajak ya. Lu banyak kan dipakai. Lu banyak dipakai untuk jadi juri apa? Brewers. Oh, lebih banyak Brewers. Latihan nggak ya? Latihan beberapa kali ada, cuma sih Brewers. Oh, padahal lu kan jago banget kan latihan. Ih, gue lihat. Kalau teman-teman belum tahu ya, ini adalah juara alas ya ABCD Latte Art Smackdown pertama di Kelapa Gading waktu itu jurinya GB Little. Championnya adalah Fauzan Ambadar. Finalnya gimana, Pak? Finalnya hancur. Nggak jadi sama Pak Yo. Semua orang kita gila nih. Waktu final si Ojan nama siapa? Yo, Pak Jo. Pak Yo itu. Pak Yo. Dua-duanya bikin nggak jadi semua sampai bingung jurinya dimilih yang mana, kenapa final berantakan semua. Anjing. Gue juga bingung gue bisa menang. Tapi lu memang demen latte art ya dulu ya? Awal-awal. Demen latte art awal ya. Terus Tapi lu gue juga nggak bisa jago. ngulik. Tapi lu jago bikin rosetta. Satu itu doang. Iya, tulip nggak? Tulip bisa. Tulip bisa, tapi jago rosetta. Tapi rapihan rosetta. Iya. Karena ya kan Padahal itu paling susah loh. nggak kan di sana kan kerja cepet, Pak. Oke. Kan kalau tulip kan lu berhenti. Rosetta kan tahap lu bisa gede tarik. Iya. Langsung surfing. Oh. Karena main cepat. Jadi dulu standarnya rosetta di sono. Iya. Oh, Gue bisa tulip tuh udah seberapa lama betul-betul bisa tulip. ya tulip kan memang awal-awal kan memang nggak terlalu populer. Iya. kan. Nah. Rosetta sama love itu kan. Iya. Nah, gue bisa dari rosetta duluan awalnya. Udah. Kepala Indian. Wes. Aduh. Kepala Indian. Kepala India. Indian chief. Ya. Bingung gue liatnya. Ini gimana bikin dia bisa begini. Bisa zaman dulu kan ditarik-tarik etching doang gitu. Gua aja bisa. Kepala India kan muter-muter masih, Pak. Rosetta aja. Gue ngeliatnya nggak kuat. Duh, pengen sekarang. Ah, gila. Dan tapi gua pengen lu kasih wejangan nih buat barista-barista zaman sekarang ini Kerja yang bener. supaya mereka bisa Jangan nantinya cincong. bisa sesukses lu. Amin. Dan jalan hidupnya lurus. Lurus, yoi. Gue dakwah berarti. Iya dong, coba sampaikan dakwah ini sebelum kita closing nih. Buat barista sekarang, Iya. kerja yang bener deh. Apalagi? No cincong-cincongan. Nggak pakai mental health issues segala macam di belakangan deh. Aduh, nggak kuat gue. Ya lo kerja as a profesional aja ya, nggak usah banyak. Tapi lu nggak pernah dapat barista Gen Z sekarang yang Kayak ada dikit-dikit, aduh gue bipolar. Enggak lah. Nggak ada. Nggak dikata-katain tempat gue begitu. Dia aja. Iya, bisa bipolar jadi pura-pura bipolar jadi bipolar beneran ya tempat gue. ADHD, ADHD, nggak. disorder health apa tuh? Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Kayaknya karena tempatnya emang isinya orang-orang dewasa. Soalnya datang ke tempat gue tuh jarang Oh, yang jadi yang generasi itu iya. tertarik untuk Bisa apply jadi. ke situ. sangat-sangat bisa jadi. Jadi yang Gen Z masuknya ke Smith. Bisa jadi. Biar diurusin agama Iya. sini yang begitu-begitu. Makan tuh. Gue dikit lah. Ada orang cuma dikit banget. Dikit banget yang Gen Z itu. Karena mungkin dia Customer-nya pun juga nggak yang Gen Z ya. Customer-nya lebih mature ya di Pikul. Iya. Soalnya brandnya Pikul. Buat anak muda, apaan sih? Ini nggak asik banget. Pikul, ya. Goni, nggak keren. Iya. Tapi filosofinya kan menarik. Oh, filosofinya apa? Coba diceritakan. Karena nama-nama brand ini selalu menarik buat aku. Goni ya. Goni dulu nih. Ya, lu shipping kopi kan pakai karung Goni. Mm-mm. Jadi dari situ. Udah.
Pikul ya. Sampai hari ini emang enggak dong, udah nggak pakai karungan gitu. Masih. Pakai Green Pro. Dalamnya, luarnya. Luarnya Godi kan. Pikul ya karena karung gue dipikul. Gua nungguin loh ini filosofinya itu yang indah, yang bagus ya. Kalau cuma gitu doang Bodo amat. nggak asik dong. Ada filosofi sebenarnya. Ide coba dari situ. Ya karena karungnya dipikul gitu. Kelar. Mikul beban hidup juga ya. Ya. Anak 3 gimana ya? Anak 3 Jan. 3. Lu nikah umur berapa sih? Tahun berapa? 27, 2013. Wah, 2013 tuh Begitu gue balik. pulang ke Indonesia. Balik kayak 6 bulanan gue nikah. Lu balik ke Indonesia dapat pacar di sini udah langsung lu nikahin gitu. Ya. Catet-catet aja ya. Ya supaya biar halal lah ya. Iya Daripada dong. terjadi Ya. apa-apa. Tuh. Tanya ini dong. Benar dong. Daripada nanti terjadi apa-apa, Betul. mau Yang- terjadi maksiat malah berdosa, Betul. lebih baik cepat segera dihalalkan Ya. menikah. Itu ada contoh laki-laki yang bertanggung jawab nih. Nah, yang bertanggung Ini. jawab. Lo jangan bukan gua aja. Gua belum ada, tapi akhirnya menginspirasi aku juga nih. Berarti kalau aku nanti ada pasangan juga daripada kita waduh terjebak di dalam lubang kemaksiatan, lebih baik kita nikah aja yuk. Betul. Kayak gitu ya. Lo ngobrol sama gue sering-sering. Kayaknya bisa lo, gini bisa gue akalin gini. Mungkin kita nanti akan boleh nih sering-sering kita ngobrol sama lu tentang kerohanian. Waduh, berat ya. Jadi 2013 lu nikah di umur 27, muda lo ya, masih muda ya. Target gue 27 emang. Oh, target lu Target lu 27 itu. Sekarang berarti yang paling gede umur berapa? 9. Wah, udah 9 tahun ya. Cowok. Tahunnya cewek? 9 cowok. Cowok. Paling gede cowok, tengah. Cowok, cewek, cowok. Wah, gila. Sama kayak aku dulu. Cowok, cewek, cowok, saudaraku. Lo Paling kecil cowok. Itu. bikin pusing dong. Enggak, gua paling kecil biasanya dibully mulu. Iya, Kita sama, Pak. Kita sama. Oh, kecil, bener Pak. sama ya. Lu paling kecil Orang juga. terakhir juga, Pak. Oke. Cukup menginspirasi ya obrolan pada hari ini ya bersama Fauzan Ambadar karena memang banyak-banyak pencerahan juga nih yang gue jarang loh podcast isinya yang hal-hal yang lurus positif seperti ini. Biasanya cuman membahas isu, bahas kopi, tapi ini sampai wah gila tentang pribadi yang lurus. Asik. Insya Allah, amin. Kalau doain, ya doain. Oke ya, kita closing ya Jan ya. Thank you banget ya udah mau Sama-sama. meluangkan waktu di Surabaya ini. Kita ketemu kemarin ngejuri, terus kemudian kita ambil kesempatan ini kita buat podcast. Ini kita lokasi pinjam di Visma ya, tempatnya Arif Blend. Visma Coffee di jalan, nanti lihat aja ya, saya tulis aja di description. Gue juga nggak hafal di jalan Ada apa. nggak di sini? Jalan apa Jan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah nanti kita tulis aja. So, thank you udah menonton episode yang sangat bermanfaat kali ini ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa diambil karena podcast kali ini tidak ada negatifnya. Baik, asik. Thank you, kita Sekarang closing bener. ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam no cincong. Oke, thank you Pak Ustadz. Sama-sama.